sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yes, haleluya. Hari ini semua gereja memperingati hari keturunan Roh Kudus, hari lahirnya gereja. Kita harus tahu apa itu Roh Kudus. Siapa dia? Dia adalah pribadi. Dia penolongmu, dia yang mengajar engkau, dia mengingatkan kita semua. Dia juga akan bawa kita kepada kebenaran, untuk kita kenal Tuhan, kita kenal Bapa kita. Dia digambarkan seperti angin, tidak bisa dilihat karena dia roh, tapi dia punya pribadi, tapi dirasakan. Kalau dia ada di sini, engkau bisa rasakan sesuatu. Engkau tidak bisa lihat angin, tapi engkau rasakan ada angin di tempat ini. Demikian juga Roh Kudus. Dan dia akan mencari orang-orang yang rindukan dia, orang-orang yang haus akan dia. Di situ Roh Kudus akan mengalir. Angin mencari tempat-tempat yang hampa udara. Dia digambarkan seperti air. Dia cari tempat-tempat yang rendah. Itulah Roh Kudus yang hari ini kita seluruh gereja memperingati hari keturunan. Dia pribadi yang akan dampingi engkau sampai engkau dipanggil oleh Bapa ke surga. Dia akan terus pimpin engkau. Dia tidak pernah tinggalkan kita, karena dia pribadi yang setia menyertai kita sampai selama-lamanya. Biar hari ini kita rindukan dia, haus akan dia, inginkan dia. Ada satu sikap hati yang dia cari, yaitu hati yang rindu akan dia, hati yang haus, hati yang lapar akan dia. Biar pagi ini dia dapati kita seperti itu. Maka engkau akan lihat bagaimana dia bergerak. Dia bergerak dengan luar biasa dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya. Oh, oh, oh. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagiku. Ku sembah, kuduslah
Semua katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Amin. Haleluya. Ku sembahku, haleluya, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, haleluya, bagimu Tuhan, haleluya, glory bagimu Tuhan, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya, yaralama 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 lama shiralama yaralama yarana yaralama yaralama sikiralama lama lama shiralama yaralama 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 yara shiralama yarabaka yaralama yaralama yara. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami siap hati kami Tuhan, berbicara bagi kami semua di pagi hari yang diberkati ini Tuhan. Sampaikan pesan-Mu bagi kami sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan firman-Mu adalah pewahyuan dalam hidup kami, yang sanggup mengubah hidup kami, karena kebenaran yang kami ketahui itulah akan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat Pentakosta ya. Saudara, hari ini seluruh dunia peringati Pentakosta. Ini sebenarnya hari ini hari yang luar biasa karena ini ulang tahun gereja ya. Seluruh gereja peringati inilah hari lahirnya gereja ya. 50 hari setelah Yesus bangkit, 40 hari dia menampakkan diri, dan hari yang ke-10 setelah dia naik ke surga dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu kita harus tahu bagaimana cara kerjanya sehingga kita bisa merindukan dia ya, haus ya. Tuhan katakan bahwa gereja Tuhan akan mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, di mana pengalaman awal engkau mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Beda dengan kalau kita percaya memang kita ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus belum menguasai hidup kita. Amin. Ya. Tapi kalau kita mengalami baptisan Roh Kudus, ya, maka kita masuk kita mengalami seluruh hidup kita, ya, penuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kita akan hari demi hari mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus satu kali, tetapi kepenuhan dipenuhi dengan Roh Kudus setiap saat. Ya, minta artinya dia menguasai seluruh hidup kita. Ya, dia menguasai seluruh kehidupan kita. Ya, ada rumah saudara, ada kamar-kamar yang ditempati kamar kos lah. Ya, kalau ada orang yang tinggal dalam satu rumah, misalnya dia kos dalam satu kamar, dia hanya kuasai itu kamar. Ya, tetapi tuan rumah itu dia menguasai seluruh, ya,
Itulah bedanya, saudara. Setiap orang yang percaya Yesus ada Roh Kudus. Tetapi saudara, dia belum mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus karena Roh Kudus belum menguasai seluruh hidupnya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dengan tema Roh Kudus, ku haus kepadamu. Mari kita akan lihat bagaimana cara dia bekerja dalam hidup gereja Tuhan. Karena Roh Kudus itu saudara adalah pribadi, ya. Dia bukan kuasa, dia pribadi, ya. Pribadi yang diutus Bapa, ya. Untuk apa saudara? Untuk memberitahu kepada kita, untuk menguatkan kita, menghibur kita, mengingatkan. Tiba-tiba saudara diingat sesuatu, ya. Itulah Roh Kudus yang bicara kepada saudara. Oh, ingatkan kita gereja, ingatkan kita baca firman Tuhan, ingatkan kita ayat firman Tuhan. Waktu saudara hadapi masalah, tiba-tiba engkau mengingat sesuatu, ya, firman Tuhan yang pernah engkau baca. Itulah suara Roh Kudus. Roh Kudus itu bersuara. Firman Tuhan katakan dia akan berkata-kata kepada engkau. Jadi Roh Kudus tidak diam. Ya, Yohanes 16 kata firman Tuhan katakan nanti akan mengutus dia dan dia akan berkata-kata kepada saudara. Amin. Amin. Ya, jadi kalau orang bilang oh Roh Kudus bicara sama saya, itu firman Tuhan. Ya, oh kapan Roh Kudus bicara? Ya, karena Roh Kudus itu diutus Bapa untuk berkata-kata kepada saudara. Hanya kadang-kadang saudara yang tidak mau nurut dengan dia, ya. Oleh sebab itu saudara, dengarlah apa dia bicara. Tiba-tiba terlintas dalam pikiranmu, tiba-tiba ada pewahyuan yang engkau terima, tiba-tiba waktu engkau hadapi masalah yang berat, tiba-tiba ada terlintas pikiran, ada terlintas dalam pikiranmu ada firman Tuhan. Dia ingatkan saudara, ya. Tiba-tiba dia ingatkan saudara tentang seseorang, mungkin untuk engkau berdoa untuk orang itu. Tiba-tiba dia ingatkan saudara tentang apapun, ya. Dia bisa, artinya hal-hal yang baik. Amin. Haleluya. Karena dia menuntun kita kepada kebenaran. Mari kita lihat Markus pasal 6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6, dan Markus pasal 6 juga ini ayat 53 sampai 56, ya. Mari kita akan lihat Markus pasal 6 ayat yang ke-1 sampai 6 dan Markus 6 ayat 53 sampai 56. Mari kita akan lihat sama-sama. Yesus ditolak di Nazaret. Jadi saudara harus tahu bahwa Yesus bisa buat mujizat karena Roh Kudus, bukan karena Yesus, ya. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup dia. Alkitab bilang Yesus berkeliling dari tempat ke tempat buat mujizat karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Oke, mari kita lihat, ya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat apa? Asalnya. Sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah seperti ini, ya. Yesus mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Yesus. Dan mereka berkata, dari mana diperoleh semuanya ini? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat-ayat yang ketiga, bukankah ia ini apa? Tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka apa? Kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga, di rumahnya, ya.
Ayat yang kelima, ia tidak dapat mengadakan apa? Satu mujizat pun di sana. Ya, kecuali menyembuhkan dan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Ia merasa heran karena ketidakpercayaan. Di Nazaret Yesus tidak bisa buat mujizat, hanya beberapa orang. Mari kita lanjut baca. Setelah itu Yesus berjalan terus dan akhirnya Yesus sampai ke satu kota yang bernama Genesaret. Mari kita lihat ayat yang ke-53, ya. Ayat yang ke-53. Kita akan bandingkan dua cerita ini, ya. Setibanya di seberang, ayat 53, Yesus dan murid-muridnya apa? Mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera apa? Mengenal Yesus. Wah, ini orang luar biasa. Maka ayat yang ke-55, berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang sakit di atas tilam kepada Yesus. Di mana saja kabar ia berada, manapun ia pergi ke desa-desa kota atau orang-orang dia meletakkan orang-orang sakit di pasar, memohon kepada supaya mereka diperkenan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya apa? Menjadi apa? Orang yang jamah Yesus saja sembuh. Saudara, kita lihat ada dua cerita, dua tempat yang berbeda, tetapi pengkhotbahnya satu. Tetapi di tempat yang pertama ini dia tidak bisa buat mujizat. Di tempat yang kedua ini kok mujizatnya luar biasa, ya. Bahkan dia tidak tumpang tangan sendiri orang sembuh, ya. Bahkan orang hanya sentuh jubahnya sembuh, ya. Nah, timbul satu pertanyaan, kenapa terjadi ini? Apakah di tempat sana khotbahnya beda? Sama, ya. Sama khotbahnya di Nazaret dan Genesaret, sama, ya. Tetapi yang terjadi, saudara, beda, ya. Karena saudara, kita harus tahu apa yang membuat perbedaan, ya. Di sini saudara, karena waktu Yesus berjalan dia dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus sebelum dipenuhi Roh Kudus dia tidak mengadakan mujizat apapun. Ya, begitu dia dibaptis dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mulai itulah dia buat mujizat. Artinya mujizat yang Yesus buat seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-38, bahwa Yesus berjalan berkeliling mengadakan mujizat karena dia dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, kenapa dua tempat ini? Ternyata saudara, setelah diselidiki, kenapa? Karena apa saudara? Karena di sini respon mereka itu, ya. Jadi respon kita itu menentukan sejauh mana dia bekerja. Amin. Respon dan sikap hati akan menentukan hasil, ya. Amin. Haleluya, ya. Matius pasal 13 dia menceritakan soal apa? Benih yang ditabur. Benihnya sama, tapi waktu dia bertumbuh itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada yang di batu-batu, ada yang di pinggir jalan, ada yang di semak duri, maka ada juga yang di tanah yang berisi. Ya, benihnya sama, tidak berbeda. Ya, saudara perhatikan ini bagaimana supaya kita mau lihat apa yang kita mau ingin supaya mengalami terobosan di hari Pentakosta ini. Ya, haleluya. Ya, benihnya sama tapi bertumbuhnya berbeda. Ada yang bertumbuhnya terimpit, ada yang bertumbuhnya bagus. Malah tanah yang berisi pun bertumbuhnya juga beda. Ada yang 30,
ada yang 60. Jadi setiap orang itu berbeda. Tergantung dari sikap hati kita. Waktu dia ada di Nazaret, mereka mengfokuskan Yesus kepada kemanusiaan dia. Oh, ini kan anak tukang kayu dia. Oh, ini yang dulu dia main kelereng dengan kita. Ini saudara-saudaranya ada dengan kita. Ya, ini dia anak kan biasa saja. Disitulah merekrut semua apa yang Roh Kudus mau kerjakan. Amin. Sedangkan di Genesaret, begitu Yesus muncul, mereka bilang, wow, ini luar biasa, ini orang dahsyat. Mereka bawa orang sakit, orang-orang yang kusta, orang-orang mereka bawa. Apa yang membuat mereka lakukan itu? Karena mereka tahu ini orang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ini orang mereka lihat, saudara. Ya. Nah, saudara, kita lihat di dalam bagian ini, kenapa di satu tempat Roh Kudus bisa lawat luar biasa? Kenapa ada seseorang orang tertentu Roh Kudus melawat dia luar biasa? Makanya saya bilang di dalam satu ibadah, sebenarnya khotbah itu tidak terlalu penting. Karena khotbah itu, tetapi yang penting itu sikap hati kita dengan Tuhan. Mau khotbah luar biasa pun, ada orang yang enggak. Saudara pernah lawatan Tuhan, waktu dia berdiri, dia suruh Roh Kudus angkat tangan, saya enggak ngomong apa-apa. Roh Kudus lawat tempat itu. Artinya saudara, di dalam satu ibadah, bagaimana sikap hati kita yang rindu, yang haus kepada dia, yang inginkan dia, itulah yang akan membawa engkau kepada next level yang lebih lagi, Apakah khotbah Yesus di Nazaret beda dengan Genesaret? Saya percaya tidak. Apakah di Genesaret Yesus tidak siapkan altar call atau dia tidak siapkan bahan khotbah? Tidak, sama. Tetapi Alkitab bilang cara mereka menilai. Makanya Yesus katakan seorang nabi tidak dihormati di negerinya atau di tempat asalnya, saudara. Ya. Nah, saudara, saya kadang-kadang sering orang khotbah, kalau kita pergi khotbah di desa-desa, lawatan Tuhan luar biasa. Tapi saudara, kalau di kota-kota itu kabarnya, kalau mereka sakit, yang dipikirkan pertama siapa dokter ahlinya? Siapa dokter? Kalau di kampung kan mereka tidak pikir aja. Ya sudahlah Tuhan. Ya satu-satunya ke Tuhan aja. Ya, makanya dalam penelitian saudara, ya orang-orang yang kalau di kampung mereka sakit itu mereka nggak pikir siapa dokter ahlinya. Siapa? Kalau di sini, kalau di kota-kota besar, saudara, kota-kota yang maju, begitu orang sakit, saudara, yang dia pikirkan siapa dokter, profesor, dokter ahli di tempat ini. Ya, makanya baru-baru, saudara, semua dunia mengalami corona. Ya, tidak ada yang terluput, saudara. Semua, ya, mau siapapun, dokter ahli pun, apapun, yang profesor apapun, saudara. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini bahwa, ada beberapa sikap yang kita belajar pada pagi hari ini yang menentukan, faktor yang menentukan bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, karena yang mereka tolak, ya, karena Yesus itu Alkitab katakan dia buat mujizat. Artinya ini adalah peran Roh Kudus. Ya, karena firman Tuhan katakan ada karunia Roh Kudus, ada buah-buah roh, ya. Jadi Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa mengadakan mujizat. Amin. Haleluya. Hal yang pertama yang membuat supaya kita inginkan dia bekerja, ya, pengaruh, ya, bekerja untuk urapannya, yang pertama yaitu faktor ketidakpercayaan. Ini hal yang pertama. Kalau kita mau mengalami kuasa Roh Kudus, kita harus percaya. Alkitab katakan Yesus heran akan ketidakpercayaan mereka. Artinya saudara, ya,
mereka tidak percaya, ya. Karena mereka sudah lihat sisi kemanusiaan daripada Tuhan, ya. Ibrani 11 katakan, iman itu sesuatu dasar dari apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita nggak percaya, nggak mungkin kita mengharapkan. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya, ya. Jadi Tuhan mau memberikan sesuatu kepada kita. Kalau Tuhan berikan, itu yang namanya anugerah. Amin. Ya, setiap pemberian yang baik datang dari apa? Atas. Amin. Ya, berkat, sehat, kuat, semua datang dari Bapa Surgawi. Amin. Haleluya, ya. Dan kita itu harus, tangan kita harus angkat untuk menyambut apa yang dia beri. Itu yang iman. Iman itu kita menyambut, ya. Anugerah tanpa iman, saudara, tidak akan terjadi. Dia berikan anugerahnya, dia berikan pemberiannya, bagian kita ambil dengan tangan, maka terjadi. Amin. Haleluya. Itulah yang disebut dengan iman. Ya, iman itu adalah sikap hati bagaimana kita menerima apa yang dia beri, ya, apa yang dia beri. Yang kedua, saudara, yang menentukan, faktor yang menentukan bahwa Roh Kudus bekerja, yaitu tingkat kehausan. Amin. Haleluya. Ya. Yang pertama iman, ya. Yang kedua adalah tingkat kehausan. Mari kita lihat Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Mari kita lihat sama-sama. Haleluya. Yesaya 44 ayat yang ketiga. Sebab aku, kata Tuhan, akan mencurahkan air ke atas tanah yang apa? Haus. Amin. Dan hujan lebat ke tempat yang apa? Kering. Apa itu hujan? Apa itu air? Dia jelaskan di sini. Aku, kata Tuhan, akan mencurahkan Rohku ke atas semua apa? Keturunanmu, dan berkatku ke atas apa? Anak cucumu. Jadi saudara, hal yang kedua yang menentukan kerja, ya, bagaimana dia bekerja, bagaimana engkau mengalami kuasa, bagaimana engkau mengalami kuasa Roh Kudus. Alkitab katakan tanah kita harus tanah yang haus, hati yang haus, hati yang rindu. Maka Alkitab katakan Bapa akan mencurahkan. Amin. Kalau saudara datang sini ya biasa-biasa, ya mau apa ya jadilah, ya memang kalian begini, saudara nggak terima apa-apa. Tapi kalau engkau rindu, karena air itu dicurahkan ke tanah yang kering, hujan ke tempat yang kering. Apakah hati kita hati yang kering? Artinya hati yang rindu, hati yang haus. Kalau kita ke gereja sekedar karena memenuhi undangan, kita ke gereja hanya memenuhi formalitas, saudara, maka tidak akan terjadi sesuatu. Amin. Tetapi saudara, ada satu kehausan, ada satu kerinduan, ada satu kelaparan. Waktu Petrus berkhotbah, Kornelius ini dia rindu sekali. Begitu dia rindu, dia haus, tiba-tiba Roh Kudus penuh dia. Apa yang membuat? Alkitab katakan Kornelius rindu. Nah saudara, siapapun saudara, dia akan penuhi hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dia akan memenuhi hidupmu. Kalau engkau haus, kalau engkau katakan ya
samalah keadaan begitu begini. Ya beginilah begitulah. Ya. Saudara, maka sulit. Makanya Alkitab katakan berbahagia orang yang lapar dan haus, maka dia akan dikenyangkan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau engkau mau melihat hidupmu mujizat terjadi. Saudara lihat contoh, tahu Elia? Elia itu nabi besar. Dia punya murid sekitar 50-an orang. Salah satu muridnya yaitu siapa? Elisa. Tiba-tiba dia kasih tahu begini dengan murid-murid. Saya ini kayaknya mau pergi ke surga. Hah? Kenapa? Mereka tanya. Iya, saya mau diangkat ke surga. Oh ya? Yang lain bilang bye-bye, selamat tinggal. Tapi Elia tidak. Elia bilang tidak. Aku ikut engkau. Elisa sebenarnya tidak mau. Elia tidak mau. Tapi Elisa ngotot. Dalam perjalanan itu sudah Elia bilang tinggal engkau di sini, nggak usah ikut saya. Tidak. Aku akan ikut engkau. Aku akan ikut engkau kemana kau pergi. Sampai pada titik terakhir, Elia masih sempat katakan, tinggal di sini. Aku mau nyebrang sungai ini dan aku mau terangkat. Tidak. Aku tetap ikut engkau. Apa yang mendorong dia? Karena dia rindu. Walaupun di tengah jalan ada begitu tantang, kalau saudara baca bagaimana perjalanan Elia dan Elisa. Di tengah jalan orang menghadang dan sebagainya. Elisa tetap. Bukan hanya satu murid daripada Elia. Banyak. Tetapi Elisa ini orang yang sangat rindu. Orang yang sangat haus. Bahkan sampai terakhir Elia katakan, sekarang apa yang kau minta daripadaku? Aku minta rohmu. Sampai sekarang saudara, Alkitab mencatat Elia buat mujizat 8 kali. Elisa 16 kali. Sampai akhirnya tulang daripada Elisa disentuh oleh mayat. Orang tidak sengaja mayat itu bangkit. 16 kali. Double porsi. Amin. Elia katakan kepada Elisa, permintaanmu itu berat, tapi kalau engkau bisa melihat aku naik, engkau dapat. Dan waktu dia terima jubah Elia, pulang, dia angkat jubah itu, sungai terbelah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Miliki kehausan, miliki kerinduan. Kalau engkau ingin melihat kuasa Tuhan bergerak dengan dahsyat, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya punya teman waktu kami sekolah Alkitab. Ya, ada satu teman, beberapa teman lah. Wah, kalau bilang mau doa kepenuhan Roh Kudus, kami puasa sampai 5 hari. Kami rindu. Kenapa saudara? Hanya satu kerinduan. Saya tidak mau dapat sarjana, saya tidak mau tamat sekolah Alkitab kalau tidak dipenuhi Roh Kudus. Jadi saudara, mereka kan ngapain kita penuh dengan otak tahu firman? Bukan tidak perlu saudara, tetapi yang membuat kuasa ini, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem sampai ke ujung-ujung. Bukan harus kita pergi ke ujung dunia, tapi ini berbicara mengenai ketatanan dunia ini. Artinya di mana engkau diutus, itulah dunia yang engkau harus menangkan bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, dunia bukan, oh saya harus ke ini, saya harus ke Soviet. Ya kalau ada uang nggak apa-apa saudara. Tetapi saudara, dunia yang dimaksudkan itu adalah dunia soal tatanan dunia. Gereja Tuhan diutus, anak sekolah diutus ke sekolah,
ya, engkau diutus ke tempat kerja. Itulah tatanan dunia, dan Roh Kudus mau bergerak di situ, mau pakai hidupmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, Roh Kudus mau mengurapi kita supaya kita dipakai di tempat-tempat di mana kita ada di tatanan dunia ini. Nah, saudara, mereka selalu itu karena ada ibadah yang namanya doa kepenuhan Roh Kudus. Ya. Itu waktu kami doa, ada yang penuh, ada yang tidak, ada yang mengalami, ada yang tidak. Yang tidak ada, saudara, ya, waktu kami di sekolah Alkitab, yang belum di sebelah kanan, ya, yang belum, yang sudah di sebelah kiri. Jadi banyak. Ini sudah mau habis selesai kuliah, saudara. Ya, di sekolah Alkitab ini, ya, doa, nggak dapat, saudara. Masuk kamar doa berhari-hari, minta kepenuhan Roh Kudus, minta baptisan Roh Kudus, saudara. Doa terus. Akhirnya, saudara, sampai waktu selesai, sebuah itu mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Artinya, saudara, ya, saya lihat dari pengalaman itu betapa seriusnya, ya, mereka sampai, Tuhan, aku tidak mau makan, Tuhan, kalau aku belum dipenuhi Roh Kudus, Tuhan. Aku tidak akan mau makan, Tuhan. Itu sampai berhari-hari, saudara. Saya lihat Tuhan itu luar biasa. Mungkin Tuhan bilang, aduh, ini anak, dia rindu sekali dengan aku. Sudah, penuhi dia. Karena Tuhan itu lihat sikap hati kita. Kalau kita cuek-cuek, ya mau penuh enggak apa-apa. Sudahlah, kan aku bukan dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara semua jadi hamba Tuhan di tempat kerjamu. Engkau adalah utusan-utusan Tuhan. Amin. Kau kerja dimanapun. Mimbar ini bukan saja untuk hamba Tuhan, saudara. Ya, saya berdiri di atas mimbar, tapi saudara, tiap hari di kantor, di tempat kerjamu, itulah mimbar-mimbarmu. Tuhan mau pakai engkau di sana. Amin. Haleluya. Pastikan, karena engkau tidak bisa, ya, engkau tidak akan bisa, engkau tidak akan mampu tanpa Roh Kudus. Yesus sendiri butuh Roh Kudus. Yesus sendiri butuh tuntunan Roh Kudus. Yesus sendiri dia buat mujizat. Ya, dia butuh Roh Kudus. Apalagi saudara dan saya. Ya, Alkitab katakan. Ya, itu sebabnya, saudara, hal yang kedua, yaitu kerinduan, ya, kehausan. Karena di tempat itu Alkitab selalu katakan, ya, bagi orang yang kenyang madu pun diinjak. Bagi orang yang lapar, apapun. Kalau saudara makan lapar, nasi kosong pun jadi enak, saudara. Amin. Kalau makan kenyang, ada orang tanya makan paling enak apa? Pertama, makan gratis, saudara. Kalau makan gratis kan paling enak, saudara. Yang kedua, makan waktu lapar. Amin. Haleluya. Waktu kenyang, apapun di depan, nggak enak. Ya, ada, saya pernah melayani seorang ibu di Malang, kaya sekali. Saking dia tiap hari mau makan terus. Ya, sudah kenyang mau makan terus. Itu yang mungkin namanya roh apa ya, kalau di pelepasan itu biasa tahu, itu orang yang makan. Ada orang yang stres itu makan terus. Jadi tidak semua orang stres itu kurus. Ada orang stres itu gemuk, saudara. Makanya bukan saya maksudnya, saudara. Ya, pelariannya ada orang stres tidur terus, saudara. Ya, kalau tidur nggak bangun-bangun itu bahaya, saudara. Harus panggil Pak Pendeta untuk ibadah pemakaman, saudara. Ya, ada orang stres makan terus, saudara. Ini ibu, saudara, ini orang kaya sekali. Tiap hari makan satu hari sampai 8-10 kali, saudara. Habis makan dia garu-garu, dia muntah. Makan lagi. Saya bilang, ibu ini kenapa? Ya, kami doakan dia khusus, saudara. Ya, dia mengalami stres, dia makan. Karena dia mungkin dia karena saking penuh nih, dia nanti
Wastafel itu dia pergi muntah, dia gosok-gosok lidahnya, garuk-garuk, wah, muntah lagi. Habis itu muntah, dia pergi makan lagi. Aduh, saya pikir ini karena kelebihan berkat atau apa, saudara? Haleluya. Ya, saudara. Ada seperti itu, saudara. Ya. Jadi macam-macam orang. Nah, saudara, saya mau katakan di sini bahwa Alkitab katakan haus akan Tuhan. Rindukan dia. Kalau hari ini engkau dilawat Tuhan, terus rindukan. Ya. Jadi saudara, di mana tempat saudara kalau ikuti Benny Hinn punya KKR, orang-orang yang di barisan tempat harus dia pastikan itu orang haus dengan Tuhan. Kalau enggak, dia enggak mau. Jadi orang-orang duduk tempat nomor 1, nomor 2, nomor 3 di depan itu orang-orang yang dia pilih. Karena itu akan menarik kuasa Tuhan. Coba saudara khotbah di sini, yang di situ dia goyang-goyang kaki, dia putar sini, putar sana, dia saudara, ya saudara pasti enggak konsentrasi lah, ya. Saya semangat kalau saudara saya khotbah dan saudara bilang amin, haleluya, amin. Kok nggak ada amin sih? Amin. Artinya responmu. Ada orang-orang di negara tertentu, saudara, kalau mereka respon, mereka berdiri, haleluya. Di sini jangankan berdiri, tepuk tangan saja susah mau mati, saudara. Kalau nonton bola, saudara, tepuk tangannya luar biasa, sampai berdiri lompat-lompat. Tapi di sini belum ada yang lompat, ya Opa ya. Belum ada yang lompat-lompat, ya. Coba saya omong ada amin, Pak. Saya percaya tinggal beberapa minggu lagi tempat ini tidak cukup. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena apa? Roh Kudus itu rindu untuk orang-orang yang haus. Yang ketiga, apa yang membuat? Yaitu kesatuan hati. Amin. Kalau kita ingin Roh Kudus ditawat tempat ini, dicurahkan, yaitu kesatuan hati. Jemaat mula-mula yang menonjol dalam hidup mereka setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu mereka punya yaitu hati yang sebersih. Kesatuan hati. Mari kita lihat Kisah pasal 2 ayat yang ke-46. Kisah pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka kumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Amin. Amin. Haleluya. Rindu beribadah. Mereka jaga kesatuan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, atau mereka kumpul, saudara, ya, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan apa? Tulus hati. Amin. Apa itu ketulusan hati? Di luar sama dengan di dalam, itu tulus. Amin. Haleluya. Kenapa Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati? Karena burung merpati tidak ada empedunya. Amin. Haleluya. Jadi kalau kau potong burung merpati, pastikan tidak akan ada empedu situ, karena dia nggak ada kepahitan. Amin. Haleluya. Ya, mari kita lihat, ya, tulus hati. Terus ayat 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan apa? Jumlah mereka dengan orang-orang yang pernah lihat kalau Roh Kudus bekerja, tiap hari penambahan, tiap hari pertumbuhan. Kenapa? Karena ada kesatuan hati. Saudara, kita ingat cerita tentang
4 orang yang menggotong orang yang lumpuh. Sampai di tempat itu rumah penuh, sesak orang. Sampai di pintu-pintu gerbang penuh. Saya bersyukur ini 4 orang ini luar biasa. Kalau satu bilang, sudah beta pulang sah, kosong yang pikul pi masuk. Atau satu bilang, begini. Tapi saudara, orang lumpuh ini saudara, Alkitab katakan dia mengalami kesembuhan. Sampai mereka sepakat, mereka naik di atas apa? Atap. Mereka bongkar atap saudara. Dan mereka turunkan. Kalau nggak sepakat nggak jadi saudara. Ya, 4 orang ini orang-orang yang support, sepakat, satu hati. Maka saudara, kita lihat terjadi di mana ada kesatuan. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Di situ apa? Berkat-berkat dicurahkan. Amin. Haleluya. Rumah tangga bersatu. Rumah tangga ada kesatuan hati, pastilah berkat-berkat. Bukan saja keuangan, itu hanya bagian kecil. Tapi damai, sukacita, kelimpahan, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Kenapa terjadi pergesekan? Kenapa terjadi perpecahan? Karena hati. Makanya kita perlu jaga hati. Orang bisa omong apapun tentang kita. Kita nggak bisa larang orang omong tentang kita. Kita nggak bisa larang mulut orang gosip saudara. Kita nggak bisa suruh orang semua senang dengan saudara. Tapi kita bisa jaga sikap hati kita untuk tetap terjaga. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, maka kita akan lihat mujizat-mujizat akan terjadi. Ya, haleluya. Ya, kalau dalam satu gereja, ya, ada satu kesatuan hati. Ya, pertama jaga hati kita. Ya, gesekan apapun selalu ada. Ya, mungkin kita dengar hari ini, dia bilang begini, dia bilang begini, dia bilang begini. Kalau engkau mau berkati Tuhan, keluargamu, rumah tanggamu, berkati Tuhan, jaga hati. Kita nggak bisa larang apapun orang ngomong tentang saudara. Orang boleh menilai apapun tentang saudara. Silakan. Ya, ada orang selalu katakan begini, ya. Jangan melarang burung terbang di atas kepalamu, tapi jangan biarkan burung itu bersarang di atas kepalamu. Amin. Dia lewat saja, tidak apa-apa saudara. Ya, Tuhan juga janjikan, sekalipun engkau melewati lembah-lembah kekelaman. Jadi hidup ini pastilah pernah melewati hal-hal yang kelam, tapi itu hanya lewat saja. Percayalah, badai pasti berlalu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Yang keempat, ada doa, pujian, dan penyembahan. Itu yang membuat Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Kisah pasal 4. Mari kita lihat jemaat mula-mula. Kisah 4 ayat 31 dan 33. Mari saya undang pelayan-pelayan. Mari kita lihat. Dan ketika mereka sedang apa? Berdoa. Amin. Goyanglah tempat mereka dan mereka semua apa? Mereka semua apa? Penuh. Haleluya. Tadi mereka sudah dibaptis Roh Kudus, tapi sekarang mereka penuh. Jadi setiap saat itu kita minta dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Bagaimana supaya kita dipenuhi terus dengan Roh Kudus? Alkitab katakan apa? Berdoa. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa?
berani. Ayat 33, mari kita lihat. Lompat ayat 33, mari kita lihat sama-sama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi apa? Kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang limpah-limpah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, mereka berdoa. Ya. Tuhan katakan kepada 500 orang yang menyaksikan dia naik. Ya, tunggu, berdoa, tunggu. Tunggu berapa lama? Kan Tuhan tidak kasih tahu 10 hari. Amin. Tunggu. Tidak ada bilang Alkitab bilang 10 hari kau tunggu nanti Roh Kudus turun, tidak. Tunggu sampai Roh Kudus dicurahkan. Jadi tidak ada agenda. Tidak ada agenda, saudara. Hanya bilang pergi doa di loteng Yerusalem, tempat di mana Yesus makan perjamuan kudus. Ya, dengan murid-murid. Itulah tempat. Biasa orang Israel mengatakan tempat apa? Upper room, atau tempat yang terbaik. Jadi bagi orang-orang Israel itu tempat yang lantai 2 itu tempat yang bagus, yang ini. Karena dingin. Tuhan katakan pergi, tunggu. Tunggu berapa lama? Nggak tahu. Doa. Tiba-tiba Alkitab katakan, amin. Apa? Saya senang dia bilang tiba-tiba. Jadi kalau Tuhan mau angkat saudara, apa? Tiba-tiba. Amin. Tiba-tiba ada berita naik pangkat, ya bisa. Tiba-tiba ada berita. Alkitab selalu mengatakan, selalu mereka pergi ikut saja. Doa dan tanya berapa hari, Bu? Yesus berapa hari? Pokoknya Yesus bilang tunggu. Aku akan pergi. Tunggu sampai Roh itu dicurahkan. 10 mereka doa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tidak ada agenda bilang berapa hari. Kalau kita rapat ya ada agenda. Oh, rapat 3 hari, rapat 4 hari. Ya, tunggu. Pas hari Roh Kudus dicurahkan. Amin. Haleluya. Mereka doa. Kemarin dalam ibadah pemuda, doa mengubah takdir. Artinya hal-hal apapun bisa terjadi. Bahkan kita bisa merubah nasib kita. Hanya kita dengan doa. Amin. Waktu murid-murid berdoa, rasul-rasulnya berdoa. Makanya saudara, doa. Ya, mereka berdoa, mereka dipenuhi. Waktu mereka habis baptisan Roh Kudus, Alkitab katakan mereka melayani. Tiap hari mereka doa, Roh Kudus penuh. Tiap hari mereka doa, Roh Kudus penuh. Tiap saat mereka berdoa, Roh Kudus penuh. Makanya mereka berani memberitakan firman Tuhan. Setiap saat minta kepenuhan Roh Kudus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bukan saja itu, tapi pujian dan apa? Penyembahan. Waktu 2 raja mau menyerang Moab, Raja Yoram dan Raja Yosafat. Raja Yoram ini anak dari Isabel dan Ahab. Dia menjadi raja. Saudara, satu waktu mereka mau berperang melawan orang Moab. Raja Yoram ini ajak Yosafat. Ya, waktu dia ajak Yosafat, mereka dalam menyerang. 7 hari mereka berjalan kesulitan air. Lantas dia tanya, ternyata ada orang katakan ada nabi. Jadi biasanya raja itu cari nabi.
ya, untuk memberikan petunjuk. Ternyata nabi itu Nabi Elisa, murid dari Elia, yang pernah mau dibunuh oleh mamanya dia. Pasti dalam hati Elisa bilang, lu nih mau bunuh bepumbosa dulu, lu pisu beta soalnya tolong lu. Bisa kan? Tapi Elisa ini dipenuhi dengan Roh Kudus, makanya dia ampuni. Makanya jangan ingat-ingat yang lalu lagi. Amin, amin. Elisa kalau ingat, dia bilang, itu beta punya Nabi Elia, dulu lu punya mama mau bunuh dia. Kalau Elisa masih ingat-ingat pengalaman lama, peristiwa-peristiwa menyakitkan, dia nggak mau. Tapi saudara, kita bersyukur Elia bilang, panggil pemain kecapi, panggil pemuji. Dan mereka mulai memuji Tuhan dan menyembah. Tiba-tiba Roh Kudus turun, dan Elisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu satu rahasia. Waktu Yohanes melihat di surga, ternyata waktu pintu surga itu terbuka, yang ada di surga hanya pujian dan penyembahan. Kalau saudara nggak suka puji dan sembah, maaf, saudara nggak bisa ke surga. Amin, amin. Makanya miliki kerinduan untuk puji dan sembah. Alkitab katakan waktu Yohanes melihat peristiwa yang terbuat di surga, ada malaikat pegang cawan doa dan kecapi. Itu pujian doa. Begitu malaikat pegang itu, 24 tua-tua menyembah. Amin. Tes ya. Saya ingin saudara lihat kiri kanan. Apakah wajah kiri kananmu wajah suka memuji nggak dia? Coba lihat. Suka nggak dia memuji Tuhan? Atau wajah stres terus, aduh susah. Kalau saudara mau masuk surga, dari sekarang menentukan saudara ke surga atau ke neraka. Amin, amin. Orang-orang yang ke sana harus orang-orang yang cinta memuji dan menyembah. Jadi kalau di gereja itu tiap apa tunggu pujian penyembahan habis dulu. Saudara, pujian penyembahan firman itu satu. Firman ini hanya sekedar untuk mengingatkan saudara. Tapi yang penting sikap hatimu, mau memuji dia, kerinduanmu. Jadi ada masalah di rumah, puji Tuhan. Di kamar mandi, puji Tuhan. Amin. Kok nggak ada amin sih? Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Menghadapi masalah, puji Tuhan. Haleluya. Karena kita orang-orang yang ditetapkan ke sorga, bukan ke neraka. Mau ketemu artis sana, silakan ke neraka. Mau ketemu Michael Jackson, ada di sana mungkin saudara. Tapi kalau engkau mau ke surga, habitatmu itu harus ada dari sekarang. Jadilah orang yang suka pujian penyembahan. Tuhan katakan di akhir zaman, aku akan bangkitkan kembali tembok, atau aku akan bangkitkan kembali kemah Daud yang sudah rubuh. Tadi kan tiap hari kau puji dan sembah dia, maka kau akan lihat hadirat Tuhan turun, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ho ho, ya Roh Kudus, ku haus padamu.
Amin. Puaskan sekarang kerinduanku. Hey. Ya Roh Kudus, Kau menuntun kami, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, pimpin langkahku. Ku taat selalu, ku taat selalu. Nyatakan, bergeraklah Roh Kudus. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, di tempat ini ya Tuhan. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah. Mari katakan Yesus Tuhan. Yesuslah. Inginkan Dia, rindukan Dia. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Waktu Paulus dan Silas ada di penjara, dirantai, mereka mulai puji, sembah. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Apapun masalah beratmu, kalau engkau mau sesuatu ledakan terjadi, hatimu angkat, katakan, aku rindu Engkau Tuhan. Aku ingin Engkau yang belum pernah aku ingin selama ini. Aku inginkan Engkau. Aku mau katakan seperti Elisa katakan kepada Elia, jangan suruh aku pulang, aku ikut Engkau terus sampai haleluya aku dipenuhi. Haleluya. Tekad itulah yang membuat Elisa dipakai Tuhan. Haleluya. Kalau kau ingin lihat ada ledakan-ledakan dalam hidupmu, ada manifestasi Roh Kudus, ada kepenuhan, ada kuasa. Haleluya. Nyatakan kemuliaan. Amin. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Ini ya Tuhan. Beriku belas kasihan, belas kasihan. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Amin. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesuslah. Yesus Tuhan. Yesuslah. Panggil Dia. Panggil Tuhanmu. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Allahku. Haleluya. Engkau yang mencurahkan Roh Kudus. Bangkitlah Roh-Mu di dalam
nyatakan kuasa-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah. Ingini dia, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah. Amin. Bagi semua bangsa, Nyatakan terima kasih, nyatakan kemuliaan-Mu. bergeraklah Roh Kudus, bergeraklah Roh Kudus, tempat-tempat yang haus, tempat-tempat yang rindu, penuhi, haleluya. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesuslah. Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah. Kau harus betul-betul menghargai sikap hatimu. Itu yang menentukan sejauh mana hasil yang kau terima. Kalau kau menghormati tubuh dan darahnya, maka engkau akan menikmati hasilnya. Karena dalam apapun, sikap hati kita menentukan sejauh mana dia bekerja. Firman Tuhan katakan, kalau engkau makan dengan cara yang salah, maka itu tidak akan membawa berkat bagimu. Tapi kalau engkau tahu ini tubuh dan darahnya, engkau hormati itu, engkau ingat pengorbanan dia, engkau ingat kasihnya, maka engkau tidak akan sia-siakan. Haleluya. Haleluya. Kita akan siap hati kita untuk terima tubuh dan darahnya. Saya undang bapak-bapak pelayan. Terima kasih Tuhan. Kami siap hati kami Tuhan untuk terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya Yesus. Ini bukan sekedar anggur, bukan sekedar roti, tapi ini benar-benar adalah tubuh-Mu, dan ini benar-benar adalah darah-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Mari silakan. Seperti penuhiku, penuhiku dengan urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi
urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa katakan, oh, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami, urapiku. Kalau Kau dipenuhi, maka Kau akan lakukan hal-hal yang besar. Kudus-Mu, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, angkat tinggi-tinggi tubuhnya. Ikut dengan hadirat, urapi kami, urapi Tuhan, urapiku, penuhi, minta kepada Bapa-Mu, minta kepada Bapa di surga. Engkau akan lakukan perkara-perkara yang besar. Engkau akan melakukan hal-hal besar dengan minyak kudus. Penuhi kami, penuh, biar setiap orang penuh. Urabasakaya ralaban, urapi, dengan minyak kudus. Saya tahu Dia hadir di sini. Saya tahu Roh Kudus hadir di sini. Biar Dia bergerak dalam hidup. Haleluya. Saya rasakan Dia hadir, dan saya tahu Dia kuat hadir. Biar kuasanya menyatakan dalam Iralabashakaya ralabas, Iralabalabas, Iralabalabas, Urabasharalabalabas, Iralabalabalabalabas, Sikiralabas. Biar semua orang penuh. Irabashakaya haus akan Dia. Penuh hidupmu, penuh. Haleluya. Engkau akan lakukan perkara-perkara besar.
Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Geraklah di tengah-tengah. Kasih Yesus. Tanda-tanda akan menyertai engkau. Haleluya. Perkara-perkara ajaib akan menyertai setiap orang yang dipenuhi dengan rohnya. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami angkat dulu. Haleluya. Kalau Roh Kudus bekerja, tidak perlu agenda, tidak perlu diatur oleh manusia. Dia kerja dengan caranya, di luar jangkauan pemikiran manusia. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat tubuhnya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan ia berkata, haleluya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Mari sama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Kau yang sakit percaya engkau sembuh hari ini. Haleluya. Karena Roh Kudus yang sembuh. Haleluya. Tanda-tanda akan menyertai orang-orang percaya. Haleluya. 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 Haleluya.
Yang sakit engkau sembuh, yang lemah ada kekuatan baru. Haleluya. Jesus, Jesus. Ora basakaya dalamaya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Angkat wajahmu, pandang Dia Tuhanmu. Haleluya. Warga-warga sorga, pandang Tuhanmu, lihat Tuhanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Jesus. Hallelujah. Haleluya. Yang punya beban selesai. Haleluya. Yesus. Yesus. Haleluya. 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 Saudara, kenapa Tuhan berkenan kepada Daud dan selalu dikatakan seorang penyembah Dia?
terlepas dari kekurangan dia dan kelemahan, tapi dia orang yang suka menyembah. Itulah habitatmu. Dia orang yang senang menyembah. Daud katakan, tiap hari aku ke rumahmu Tuhan. 7 kali satu hari aku memuji-muji Engkau dan menyembah Engkau. Kalau ada habitat di dalam itu, Engkau suka akan penyembahan, maka Tuhan Bapamu tidak segan-segan untuk melakukan hal-hal yang besar. Haleluya! 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 Oh! Haleluya! Jesus! Praise the Lord! Jesus! Semua! Come on! Haleluya! Haleluya! Amin. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Bapa. Inilah umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus. Wow, Jesus. Biar penuh atas hidup. Biar penuh. Biar penuh. Biar penuh. Dalam nama Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus segala kemuliaan. Dalam nama Yesus segala penyakit apapun pergi dalam nama Yesus. Sembuh semua dalam nama Yesus. Kelemahan-kelemahan sembuh. Kelemahan tubuh kami, penyakit, virus-virus apapun, virus kanker atau apapun, dalam nama Yesus sembuh. Darah Yesus dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami kuat, kami sehat karena Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ubah hidup kami Tuhan. Inilah kami semua Bapa. Dalam nama Yesus. Kami akan siapkan hati kami untuk membawa persembahan kepada Engkau. Mengembalikan persepuluhan. Bawa korban-korban lainnya. Dengan hati yang penuh penyembahan. Haleluya. Haleluya. Semua percaya katakan Amin. amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yes. Amin. Haleluya. Anggur baru dinyatakan. Haleluya. Mari semua. Yeay. Mari kita katakan semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Semua. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hey!
Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak Mari semua kita bangkit berdiri. Urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru semua. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Semua minyak baru, biar minyak baru dicurahkan. Urapi umatnya, nyata semua kuasanya. sama-sama kita katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi Biar dia tercurah dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Semua Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus segala punya, Tuhan berkati kami dengan limpahan apa yang kami sudah bawa di hadapan hadirat-Mu. Tuhan berkati lipat kali ganda 36 bulan 100 kali lipat. Kami terus naik dan tidak turun, karena itu janji Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya undang vokal grup ya, dari pemuda. Mari silakan, cepat. Anak muda biasa cepat ya. Oke, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terjemput anak-anak muda akan bawa sembahan pujian.
Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, Tuhan berkati. Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Ya, amin. Tapi saudara harus berubah, karena dia patokannya. Kalau dia berubah nanti tidak bisa ikut patokan. Yesus patronnya, jadi dia tidak berubah, amin. Tapi saudara harus berubah terus, diubahkan dari hari ke hari, amin. Haleluya. Ya seluruh dunia, seluruh ya orang-orang lagi viral di TikTok, semua orang menyebut nama Tuhan Yesus, amin. Berarti waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, karena semua lutut akan bertelut dan mengaku hanya Yesus Tuhan satu-satunya. Oke, mari kita lihat pengumuman. Ada ya, pengumuman Selasa ada WBI, sekaligus hari Jumat ada ibadah doa puasa, hari Sabtu ibadah pemuda, dan hari Minggu kita kembali lagi ibadah pagi dan sore hari. Yang bertugas silakan ada di yang berikut. Selamat yang berhari ulang tahun Bapak Jeffrey Jaraduru dan Adik Gresia Ratu Kore. Tuhan berkati. Ya, mari kita semua bangkit. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Mari silakan Bapak bangkit berdiri. Ya. Tuhan berkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selama ku hidup. Kali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Amin. Selama ku hidup. Engkau alasan. Selama ku hidup. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kami ada hari ini, kami masih hidup, ada alasan Tuhan dalam hidup kami.
Ada rencana Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam hidup kami. Oleh sebab itu biar hidup kami terus dituntun, dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kami semua, saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati dengan umur panjang, kehormatan, kekayaan ada dalam kehidupan mereka. Hari-hari depan mereka, hari-hari penuh mujizat dan keajaiban. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di siang hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hanya kami bawa segala kemuliaan, hormat, kepujian hanya bagi Engkau Yesus. Berkati juga ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami akan pulang, kami terima berkat-Mu. Mari kita terima berkat dari Tuhan, anugerah dari Bapa, kasih dan pertolongan ajaib dari Putranya Tuhan Kristus, penyertaan dalam kuasa Roh Kudus, menyertai dan berkati kita sekalian siang ini sampai Tuhan Yesus jemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Shalom.